Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat menuju sehat. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Ilmi Frian Maulana dan kali ini di video pertama kita di Klinik Satelit Kalimantan punya program podcast yang membahas tentang sharing kesehatan. Pastinya nanti lingkup kesehatannya yang kita bahas pasti luas. Selain itu nanti kita bahas terkait kegiatan yang ada di lingkungan Klinik Satelit Kalimantan, terus daily activity juga ya. Nah, gitu nanti kita bakal update terkait daily activity dan kegiatan semua teman-teman karyawan dari tenaga medisnya, dari tenaga non medis juga kita akan bahas atau berbincang sama di podcast ini. Nah, kali ini kebetulan banyak permintaan juga dari teman-teman karyawan sama pasien untuk mengulik atau membahas sharing kesehatan terkait kesehatan gigi. Terus yang pertama juga ini nanti saya akan mungkin sedikit mengulik terkait ini ya, yang biasanya di pertanyaan itu orang diabetes dan orang hipertensi itu apakah boleh mencabut gigi ataukah ada larangan atau seperti apa. Nah, pastinya nggak saya sendiri yang bahas, nanti ada bidangnya atau ahlinya. Kebetulan beliaunya ini juga berkiprah di Klinik Satelit Kalimantan dan insya Allah beliaunya pasti paham juga terkait hal tersebut. Ya, bisa kita panggil langsung dokter cantik kita ini, Dokter Arini. Monggo dok, silakan dok. Oke, duduk, monggo. Gimana dok? Sehat dok? Ya, sehat. Iya, masa Allah. Ya, ini dok. Kebetulan kita ini kan video perdana, jadi kita mau sharing kesehatan. Nanti pastinya di video perdana ini ya kita memberi info ke teman-teman selain tenaga medis juga ke masyarakat umum sih dok. Gitu. Nah, yang lagi banyak jadi pertanyaan ini dok terkait kesehatan gigi khususnya pada pasien diabetes dan hipertensi. Ada beberapa pertanyaan seperti gimana orang diabetes atau darah tinggi apakah boleh cabut gigi atau kayak gimana lah itu dok. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan dok. Atau kita sambil jalan nanti ya dok. Gitu. Sebelumnya mungkin bisa dikenalkan dok namanya siapa, terus di sini prakteknya tiap hari apa aja kayak gitu dok. Monggo monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat menuju sehat. Perkenalkan saya Dr. Gigi Arinil Haq. Saya dokter gigi umum di Klinik Satelit Kalimantan. Oke dok. Kalau secara biodata Dokter Arinil tadi kan seperti itu ya dok. Kalau di Klinik Satelit ini mungkin teman-teman sahabat sehat ini kan juga ingin tahu kalau poli gigi itu atau teman-teman dokter gigi ini bukanya atau jadwalnya apakah sama seperti pelayanan yang lain dari Senin sampai Minggu atau gimana dok? Jadi untuk pelayanan di poli gigi ini kita buka dari Senin sampai hari Minggu. Khususnya untuk hari Sabtu ini biasanya kita melayani untuk pasien yang VIP atau eksekutif dimulai dari jam 12 hingga jam 5 sore. Untuk hari Minggu jam 7 pagi hingga jam 12 siang. Seperti itu dokter. Berarti ada poli eksekutif juga ya? Ada poli eksekutif. Oke. Berarti ya ini sih untuk teman-teman sahabat sehat ya. Selain ada poli BPJS ya dok? Ya, ada BPJS. Nah, kita juga punya poli eksekutif ya. Oke. Dan itu apa dok? Kayak di poli eksekutif itu semua ditangani ya dok? Untuk pasien di poli eksekutif ini kita biasanya untuk asuransi non BPJS atau pasien tunai atau pasien umum. Di situ juga tindakannya bisa mulai dari tindakan pencabutan gigi, setelah itu dari pencabutan gigi anak-anak, terus setelah itu gigi dewasa, setelah itu ada tindakan operasi kecil atau odontektomi, setelah itu juga bisa dengan pembersihan karang gigi, ada penambalan gigi, dan juga di poli eksekutif ini kita ada poli untuk spesialis, ada spesialis behel atau ortodontia dan spesialis konservasi gigi seperti itu. Jadi lengkap teman-teman. Iya. Ya biasanya kan kayak pasien kita mungkin di poli umum itu kayak tanya biasanya. Di sini ada jadwal, ya dokter gigi enggak gitu. Ada. Jadi saya bilang ada di sini. Kalau pelayanannya pastinya ya
oke lah teman-teman gitu. Jadi nggak ragu. Nah, sekilas Dok, tadi Dokter Arinil kan sempat ngomong atau sounding terkait pencabutan gigi nih Dok. Nah, di masyarakat ini Dok, khususnya di Indonesia ini kan kayak angka diabetes, angka hipertensi itu kan jadi populasi tertinggi ya Dok ya, gitu. Ada beberapa mungkin pasien itu juga bertanya-tanya, Dok, saya ini mau cabut gigi nih Dok, lah saya ada riwayat darah tinggi. Itu apakah dari teman-teman dokter gigi itu seperti apa ya Dok? Kayak mungkin yang jadi pertanyaan itu, orang darah tinggi itu boleh nggak cabut gigi kayak gitu Dok? Kalaupun nggak boleh itu batasannya seperti apa gitu sih Dok? Jadi untuk pencabutan gigi ini pada orang dewasa biasanya tekanan sistoliknya kalau bisa di bawah kurang dari sama dengan 140 mm per air raksa. Untuk tekanan diastoliknya kurang dari sama dengan 90 mm per air raksa. Nah, di sini biasanya untuk tindakan pencabutan gigi kami sebaiknya untuk cek dulu prosedurnya dengan cek tensi terlebih dahulu. Nah, di situ bisa kita lihat terlebih dahulu apabila tekanan dengan batas normal, kita bisa lakukan tindakan pencabutan gigi. Jadi untuk pasien dengan penderita darah tinggi tidak apa-apa untuk dilakukan tindakan pencabutan gigi dengan syarat tekanan darahnya terkontrol atau stabil seperti itu tadi. Oke Dok, berarti kalau dari Dokter Arinil atau dokter gigi yang lain, kalau misalnya ada pasien dengan darah tinggi ingin cabut gigi berarti di kisaran 140 sama 90 itu Ya, pas 90 insya Allah sudah boleh, bisa boleh. diperbolehkan untuk cabut ya Dok ya. Cabut gigi boleh. Kalaupun itu ada yang naik lebih dari itu gimana Dok? Apakah distabilkan dulu atau pripun Dok kalau dari dokter gigi? Jadi kalau misalkan untuk dengan tekanan yang lebih dari 140 per 90, sebaiknya biasanya kita konsulkan terlebih dahulu ke dokter umum. Biasanya dari dokter umum kan juga dikonsulkan kembali ke dokter spesialis interna atau penyakit dalam seperti itu. Gitu ya Dok. Jadi paling enggak pasien sebaiknya distabilkan dulu tekanannya atau dengan cara dia mengkonsumsi obat dengan teratur seperti itu. Oke, siap. Berarti ya prinsipnya sih sama ya Dok ya. Jadi kayak orang mau operasi itu kan benar. semua harus disiapkan ya Dok ya. Jadi pemeriksaan secara fisik itu harus disiapkan juga ya Dok. Oke gitu Dok. Terus ini Dok, kalau untuk pasien diabetes ini Dok, itu kan sama halnya orang darah tinggi nih. Apakah sama seperti orang darah tinggi ada pakemnya gula darah ini harus di angka berapa bisa dicabut giginya atau yang sudah terkontrol ini bisa dicabut giginya atau kayak gimana Dok? Jadi untuk pasien dengan penderita diabetes mellitus atau kadar gula darah yang tinggi sebaiknya untuk dilakukan tindakan pencabutan gigi ini biasanya tekanannya atau kadar gula darahnya di bawah kurang dari sama dengan 200 mg per desiliter. Nah itu juga sama seperti pasien dengan riwayat darah tinggi dengan konsumsi obat yang rutin dengan sesuai dengan anjuran dokter dan jam yang benar seperti itu. Oh ya intinya kalau yang rutin dan gula darahnya stabil gitu bisa ya diperbolehkan ya gitu Dok. Karena kan pastinya ada risikonya Dok kalau misal gula darah itu tinggi terus dicabut juga kan ada risikonya pasti. Benar ada risikonya. Terus ini Dok, kalau misal ya Dok, contoh pasien ini gula darahnya nggak stabil ini, ternyata pasiennya memaksakan untuk dicabut. Apakah ada efek untuk pasien diabetes itu jika dipaksakan untuk dicabut? Selain diabetes juga untuk pasien darah tinggi, misal dipaksakan untuk dicabut itu ada efeknya nggak Dok? Mungkin. Nah, sambil santai ya Dok, tapi sebelum jawab, mari diminum dulu Dok. Ya, daripada nggak diminum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gimana Dok? Jadi untuk pasien dengan penderita darah tinggi ini emang ada resikonya untuk pencabutan, di mana resikonya ini yang pertama ialah adanya pendarahan yang sulit dihentikan, di mana ketika tekanan darah jadi lebih tinggi maka pembuluh darah akan mengecil, di situ akan terjadinya resiko pendarahan yang sulit dihentikan, di mana ketika darah yang akan terus-menerus keluar dan akan menjadikan tekanan darah pasien makin tinggi dan juga akan kekurangan darah dan juga terjadi pingsan atau sinkop. Jadi yang kedua ada reaksi dari obat anestesi lokal. Reaksi obat anestesi lokal ini ada kandungan dari lidokain dan epinefrin atau adrenalin, di mana dia akan menjadikan pasien dengan tekanan makin lebih tinggi, di mana ketika injeksi
efedrin atau adrenalin ini menembus ke dalam pembuluh darah, di mana di situ akan menjadikan tekanan makin tinggi dan pasien akan berdebar-debar dan takikardi. Di situ tekanan akan menjadi lebih tinggi seperti itu tadi, dokter. Oke, jadi kayak gitu ya dok ya. Iya. Tapi kalau saya pribadi memang ini dok, yang dokter Arinil jelaskan ya emang baru tahu juga ya dok ya. Sehingga risiko tersebut jadi nggak semena-mena pasien ini yang punya darah tinggi, nggak apa-apa ini dok, cabut aja. Kalau kayak gini kan selain kita sesama tenaga medis atau teman-teman sahabat sehat atau masyarakat lain juga bisa tahu lah dok ya. Jadi sebagai warning atau nanti kedepannya kalau emang mau cabut, khususnya yang punya riwayat darah tinggi bisa dipersiapkan betul. Itu kan kalau dari segi pasien darah tinggi nih dok. Kalau bicara terkait pasien yang diabetes gimana dok? Apakah sama halnya yang dari pasien dengan darah tinggi atau gimana dok? Untuk pasien yang dengan kondisi diabetes mellitus atau gula darah yang tinggi ini, biasanya resikonya ini adanya penyembuhan luka yang waktunya cukup lama. Sehingga akan menjadikan penyembuhan makin lama. Jadi yang kedua ini adanya kondisi komplikasi pada pasca pencabutan, di mana nanti takutnya adanya infeksi, di mana ada infeksi ini seperti dry socket, adanya nyeri gigi yang terus-menerus atau berkelanjutan setelah pencabutan gigi itu tadi. Oke, siap. Jadi tapi ini ya dok ya, teman-teman sih nggak usah khawatir. Intinya tadi yang disampaikan dokter Arinil kan ya sebelum khususnya pasien diabetes atau pasien darah tinggi pasti ada persiapannya ya dok ya untuk pencabutan itu. Jadi mungkin awal datang bisa konsultasi terlebih dahulu. Ya, dok. Terus nanti dari dokter ada persiapan gitu juga ya dok ya. Mungkin terkait persiapan dok, mungkin biar teman-teman sahabat sehat ini kalau nanti ada yang mau cabut setelah konsultasi bisa mempersiapkan kayak gitu dok. Gimana? Untuk persiapan sendiri, seperti biasanya untuk yang pertama sebaiknya kita harus menstabilkan terlebih dahulu tekanan darah tingginya atau gula darahnya, di mana dia harus stabil terlebih dahulu atau terkontrol. Setelah itu yang kedua, di mana pasien sebaiknya untuk tetap rutin mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter dan dengan waktu yang benar. Setelah itu yang ketiga, tetap menjaga pola hidup sehat untuk rutin berolahraga, setelah itu makanan yang bergizi atau yang sehat, dan yang terakhir tetap menjaga pola tidur dengan yang baik untuk tidak begadang atau tidur yang malam seperti itu. Oke. Ya saya rasa sih itu emang bagian dari persiapannya ya. Persiapannya. Iya dok. Dan itu menurut saya sih nggak sulit lah dok ya. Ya kalau memang teman-teman sahabat sehat ini mau dicabut giginya, ya mohon dan saran dan usul yang dari dokter Arinil tadi bisa dilakukan ya dok. Biar nanti waktu pencabutan, kalaupun ada persiapan nggak pakai nunggu-nunggu lama ya dok ya. Nanti biar waktu dicek, wah bagus, tensinya bagus, gula darahnya bagus. Oke. Karena kalau kita mendengar apa yang di-sharing sama dokter Arinil terkait risiko-risikonya kalau darah tinggi seperti itu tadi dan diabetes juga ada risiko infeksinya ya dok ya. Kalau nggak disiapkan kan seperti itu teman-teman. Oke dok, sharing kali ini saya rasa cukup dok dan insya Allah bermanfaat juga selain untuk saya dan teman-teman sahabat sehat itu sangat bermanfaat dok. Dan semoga apa yang dokter Arinil sampaikan itu bermanfaat ya dok ya. Mungkin ada, oke dok, mungkin sebelum kita selesaikan acara kali ini, mungkin dari dokter Arinil ada tips-tips untuk sahabat sehat ini dok. Ya salah satunya mungkin gimana caranya menjaga gigi ini tetap sehat lah, paling nggak kayak itu dok. Gitu sih dok. Enggak dok, gimana dok? Jadi tips-tipsnya untuk sahabat menuju sehat, yang pertama tetap kita rajin sikat gigi 2 kali sehari, setelah makan pagi dan juga sebelum tidur malam. Dan yang kedua juga tetap menjaga pola hidup sehat, dimana seperti makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi dan rutin berolahraga. Dan yang ketiga juga tetap konsultasikan setiap minimal 6 bulan sekali kesehatan gigi mulut Anda di Klinik Satelit Kalimantan. Wih mantap. Itu yang terakhir mungkin poinnya dok ya, karena secara yang disampaikan dokter Arinil terkait tadi menjaga kesehatan gigi itu ya dari rutin sikat gigi tadi ya dok ya. Terus menjaga makanannya tadi ya, ada pola hidup sehat, sama yang terakhir konsultasikan di Klinik Satelit Kalimantan agar teman-teman sahabat sehat tetap merasakan fasilitas yang ada di Klinik Satelit Kalimantan. Ya, itu aja sih dok. Terima kasih atas
ilmu dan edukasi yang sudah di-sharingkan sama saya dan teman-teman sahabat sehat semua. Semoga bermanfaat dan semoga Dokter Arini tetap Amin. Diberikan kesehatan ya, Dok ya. Amin. Agar tetap bisa melayani sahabat sehat atau pasien-pasien itu jika ada keluhan ataupun nanti konsultasi bisa memberikan manfaat juga ya, Dok ya, gitu. Nah, Dok, biasanya kalau saya berbincang-bincang ini, Dok, karena juga senang bergurau, jadi mau saya tutup dengan pantun ini, Dok. Oke, mantap. Nah, oke, Dok. Ke Gresik makan ketupat. Cakep. Oke. Masyarakat asik, gigi tetap sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Dadah. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Yes.